modul kalian ya. Oke. Sudah keluar belum di layar kalian? Modul saya? Udah. Sudah, Bu. Oke. Ya, sip. Kita cocokkan dulu jawabannya nih. Nomor 1 supaya kalian yang kemarin saya minta kalian buat ngecek lagi, buat membetulkan lagi, itu tahu, oh ini jawabannya harusnya berapa. Itu ya. Nomor 1. Ini jawabannya berapa ya? Kemarin yang sudah mengerjakan itu siapa ya? Sebentar. Dan T. Dan T nomor 1 jawabannya berapa? Mana dan T? Ya. Nomor 1 itu 20, nilai maksimumnya 28. Oh, oke. Ini waktu itu sudah saya bahas itu ya? Kenapa, Bu? Oke. Ini yang waktu minggu lalu sempat saya bahas atau belum ya? Lupa deh, Bu. Lupa ya. Oke, tadi di presensi ada yang menyebutkan, Bu, kalau menggambarkan pertidaksamaan yang kayak gini nih, yang masih bingung, gitu ya. Nah, ini sambil saya jelaskan juga supaya jadi paham ya. Jadi, kalau menggambar garis yang nggak ada konstantanya, kalian buat dulu tabelnya supaya tahu ya titik yang dilalui garis itu titik apa saja. Nah, kita buat X-nya, tabelnya. Kalau X-nya 0, masukkan aja X-nya 0 nih. 0 kali 2 ya 0, Y-nya 0. Nah, sekarang titik yang satunya, Bu, 0 sama 0 udah ketemu nih. Ya udah, titik yang satunya kita ambil titik yang lain ya. Kita pakai yang X-nya 1 deh. Pokoknya X yang kita ambil atau Y yang kita ambil, terserah kalian ya. Mau ngambil X-nya atau Y-nya yang sembarang, terserah. Asal yang lainnya, variabel yang lainnya, nggak jadi pecahan ya. Semua harus bulat. Jadi kalau kalian mengambil, Dinda kelempar. Oke, kalau mengambil Y-nya yang 1 nggak boleh ya, karena pecahan, nanti gambarnya susah. Jadi kita ambil yang X-nya aja yang 1, maka 1 dikali 2 jadi Y-nya 2. Baru kita gambar. Dia melewati titik 0,0, bacanya X, Y ya, 0,0. Di sini titiknya. Kemudian titik satunya 1,2. 1 di sini, bikin skala yang benar ya, supaya gambarnya nggak miring-miring. Nah, 1,2 di sini ya. Jadi kalau 1,2 X dan Y-nya tidak 0, berarti titiknya melayang. Baru kita gambar nih. Hubungkan dengan garis lurus. Nah, garisnya seperti ini. Begitu ya. Nah, yang satunya berarti sama caranya. Yang garis satunya. Ya, caranya ya. Nah, kalau yang garis satunya nih, yang ini. Sama, buat tabelnya dulu supaya kita yakin titik yang dilalui nggak keliru ya. Nah, kalau X-nya 0, X-nya 0, masukkan ke sana berarti 2 kali 0, 0. 0 dibagi 3 ya 0. Jangan pernah 3 ya. Oke, nah ini berarti kita mengambil X-nya berapa nih supaya Y-nya juga bulat. Berarti saya mengambil X-nya 3 aja lah. Gitu. Kalau X-nya 1 gimana, Bu? Nanti 2/3 pecahan ya. Jangan, kita ambil yang bulat aja. Nah, kalau X-nya 2, nanti 4/3 pecahan juga. Maka kita ambil X-nya yang 3 aja supaya 6 dibagi 3 itu 2. Nah, kita dapat nih titiknya 0,0 sama 3,2. 0,0 masih sama di sini. Kemudian 3 ini 1 tadi, 2 di sini, 3 di sini. 3,2 di sini. Nah, titiknya melayang juga karena
X dan Y-nya nggak 0. Ya udah garisnya seperti ini. Pokoknya kalau nggak ada konstanta pasti dia melalui titik pangkal gitu ya. Titik 0,0 yang dilalui. Apakah paham menggambar garis yang tidak ada konstantanya? Jelas ya? Apakah ada yang masih mau bertanya nih menggambar garis yang nggak ada konstantanya? Bisa ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini jawabannya berapa? Dante, jawabanmu berapa? Jawaban saya 150. 150, betul. Jawabannya 150. Nah, kalian sambil ngecek ya, bagi yang sudah mengerjakan. Kemudian kok jawabannya bukan 150, cek lagi. Jangan-jangan salah hitung gitu. Oke. Kemudian, nah ini nomor 2 ini nggak ada garis yang nggak ada konstantanya ya. Semua ada konstantanya. Oke. Sekarang yang nomor 3. Nah, nomor 3 yang minimum ya, yang ditanya ya. Paling kecil berarti. Nomor 3, jawabannya berapa? Kemarin yang sudah mengerjakan lagi selain Dante, siapa ya? Ronan, kamu udah? Nomor 3 jawabanmu berapa, Ronan? Kayaknya saya salah deh, Bu. Berapa kamu jawabannya? Uh, 2,2. Iya, betul. Kamu jangan nggak yakin. 2,2, betul. Atau kalau kalian menyebutkan, Bu, saya menulisnya 11/5, boleh nggak? Boleh, sama ya. Nah, atau 11/5. Nah, ini saya sebutkan dulu. Ini 2,8 itu di titik berapa koma berapa ya? Dante. 28 itu di titik berapa koma berapa? 4,8. 8 ya? Oke. Iya. Kalau yang 150 ini di titik berapa koma berapa? 150 itu 5,0. 5,0. Oke. Kemudian yang ini, Ronan? Nomor 3 ini di titik berapa koma berapa? Ronan? Saya, Bu. Halo? Ini di titik berapa koma berapa yang nomor 3? Kamu ketemu 2,2 itu di titik berapa koma berapa? 0,6, 1,6. Sebentar, pecahan aja. 0,6 itu berarti 2,4 bagi 4. 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 gini, Ronan? 2,4, Bu. Sebentar. 2. Sama 8 bagi 5. 2,4 itu berarti 4, 5, 20. Sebentar. Di titik, sebentar, saya lihat contek. Saya susah kalau pakai pecahan-pecahan soalnya. Kalau koma-koma, sebentar, nomor 3 ya. Sebentar, bukannya 3/5, bukannya 0, ya tadi kamu bilang ya. 0,3/5,8/5 ya, benar? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Nah,
Kemudian yang nomor 4. Nomor 4, jawabannya berapa nih? Siapa ya? Dinda, jawabanmu berapa nih? Nomor 4. Ya. 10, betul. Nilai minimumnya adalah 10, di titik berapa, Din? 0,1. 0,1. Oke. Ya. Sip, ini benar ya. Nomor 1 sampai 4 itu jawabannya ini. Jadi, silakan kalian cek pekerjaan kalian. Yang belum sama dengan ini jawabannya dicek lagi. Bagian mana yang masih keliru. Baru nanti diupload ya, yang sudah dibetulkan ya. Jangan sampai nanti nilai yang di GJR itu nggak maksimal. Oke, sekarang kita, apakah ada pertanyaan dulu nih, nomor 1 sampai 4, sebelum kita lanjutkan ke soal cerita sekarang? Apakah ada yang belum paham? Niko udah jelas? Nik? Udah, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal cerita ya. Oke, kalau soal cerita sekarang. Nah, ini saya hapus ya. Saya hapus. Kalian catat dulu kunci jawabannya supaya bisa dicocokkan nanti. Nah, sekarang soal cerita. Apakah ada yang sudah mengerjakan nomor 5? Oke, kamu udah mulai mengerjakan soal ceritanya belum? Belum. Oke. Kita lihat sama-sama ya. Ini nanti kalian melanjutkan mengerjakan ini di kertas kalian, kemudian nanti di-upload di GCR yang sama ya. Syukur-syukur nih hari ini kita selesai, jadi kalian udah nggak usah ada PR lagi. Oke. Nomor 5. Nah, kita ingat lagi nih, permasalahan di program linear itu adalah max atau min. Cuman ada 2 hal itu ya. Maka kalau ada soal cerita, pertama yang harus kalian perhatikan adalah permasalahannya. Di nomor ini adalah nomor 5 ini permasalahan max atau min. Brito. Ya, ada apa, Bu? Nomor 5 ini max atau min? Max, Bu. Oke, permasalahan max ya. Ini nih. Nah, biasanya permasalahan max min itu kalau soal cerita di kalimat terakhir, gitu ya. Mayoritasnya di kalimat terakhir. Temukan dulu, supaya kalian nggak keliru ya. Karena mau memaksimumkan, apa yang mau dimaksimumkan, Brito? Oh, sebentar. Apa yang mau dimaksimumkan di nomor 5? Skornya. Oke, skor. Skor tentang apa? Skor. Bentar dulu. Skor itu miliknya apa? Miliknya awam. Sebentar, aku awan. Awan sih. Oh. Skor itu miliknya apa? Kalau di soal nomor 5 ini. Itu skor miliknya awan. Kan awan kan yang mengerjakan soal. Ya. Skor di soal ini nih, skor itu tentang apa sih? Oh, nilai itu kayak poin-poin gitu ya. Nah, poin dari apa? Poin soal. Nah, berarti soal ini kan ada 2 soal nih, tipe A, tipe B, berarti ini jadi X dan Y. Nah, itu runtutan ceritanya ya, runtutan kalian mengerjakan soal cerita. Pertama, temukan dulu permasalahannya. Setelah tahu, nah ini apa yang mau dimaksimumkan? Oh, ternyata skor itu miliknya siapa sih sebenarnya? Miliknya soal tipe A dan tipe B. Maka dari situ kalian menemukan variabelnya ya. Ini variabel pertama. Maka kita sudah tahu nih variabelnya, berarti kita bisa membuat fungsi tujuannya nih.
fungsi tujuannya. Berarti tadi memaksimumkan apa yang mau dimaksimumkan? Yang mau dimaksimumkan adalah skornya tadi ya. Berarti F. Nah, ini saya tidak pakai tabel ya. Kalau misalnya kalian ternyata lebih mudah pakai tabel, silahkan pakai tabel. Sama dengan. Nah, berarti tipe A itu skornya berapa, Brito? Kenapa Bu tipe A ya? Tipe A itu skornya berapa? Skornya itu 4. 4. Oke, berarti kan 4 masing-masing soal tipe A. Nah, kan kita nggak tahu si Awan mengerjakan tipe A itu ada berapa soal. Berarti 4 kali X gitu kan. Ditambah, karena skor kan total pasti. Total itu berarti ditambah logikanya. Nah, sekarang skor tipe B berapa? Tipe B itu 6 Bu. 6. Ya udah berarti 6X. Nah, selesai fungsi tujuannya. Berarti sekarang tinggal membuat syaratnya. Nah, syarat itu berarti angka yang lain, perhatikan di soal nomor 5 ini, angka lain yang belum muncul. Nah, angka lain yang belum muncul itu ada ini. Sedikitnya 3 soal, tidak lebih dari 12. Oh, ini tipe A. Nah, tipe A kan tadi X. Nah, berarti kita dapat syarat yang pertama tuh. Kan tipe A itu sedikitnya 3, berarti boleh nggak kurang dari 3, mengerjakan 2. Tipe A boleh nggak, Brito? Sedikitnya 3 soal. Boleh Bu, jadi soalnya 2 soal boleh. Ya. Tipe A harus dikerjakan sedikitnya 3 soal. Berarti kalau Awan mengerjakan 2 soal tipe A, boleh nggak? Sedikitnya. Iya Bu, nggak apa-apa. Betul. Sedikitnya 3 soal, Brito. Sedikitnya 3 soal. Sedikit. Oh, nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh, sedikitnya itu minimal. Minimal, ini adalah minimal. Nah, ini logika bahasa ya. Benar-benar kalian harus ngerti maksudnya. Karena ini soalnya bisa diubah-ubah nih. Bisa langsung dibilang minimal, bisa dibilang sedikitnya. Jadi logika bahasanya harus paham. Kalau sedikitnya itu kalau misalnya Awan mengerjakan 2 tipe A, nggak boleh. Lah kan udah dibilang sedikitnya 3 soal, Wan. Gitu. Oh iya, Bu. Nah, baru deh. Berarti kemudian yang berikutnya nih. Tidak lebih dari 12. Berarti kalau mengerjakan 13 tipe A boleh nggak? Tidak lebih. Nah. Tidak lebih. Tidak lebih. Boleh aja Bu. Boleh. Coba kalau misalnya gini, mamanya Brito bilang, Brito, kamu boleh makan, tapi tidak boleh lebih dari 3 piring ya. Berarti kalau kamu ambil 4 piring, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Nah, tidak lebih itu maksimalnya 12. Kalau kamu ambil 12 soal tipe A, boleh. Tapi kalau kamu mengerjakan 13 soal tipe A, nggak boleh. Nah, artinya apa? Syarat yang pertama itu, X-nya dibatasi nih. Minimalnya paling kecil 3, maksimalnya 12. Nah, begini, dapat syarat yang pertama. Nah, sekarang kita cari soal lain yang belum masuk di sini. Soal berikutnya, angka berikutnya nih. Sedikitnya 5 soal dan tidak lebih dari 15 soal. Nah, ini siapa? Oh, ternyata tipe B. Berarti kita dapat syarat yang kedua itu Y-nya itu dibatasi. Paling sedikit 5 soal, paling banyak 15 soal. Nah, oke, selesai. Apakah habis angkanya? Oh, ternyata belum habis nih. Ada 20 soal. Nah, ini juga nih, ini juga jebakan nih. Setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan tipe B.
Artinya 20 soal itu masing-masing tipe atau total tipe A, tipe B, Brito? Itu berarti jumlah semua soal itu, Bu. Oke, total ya. Berarti kita dapat Ya. syarat yang kedua, X ditambah Y tambah Y kurang dari atau lebih dari nih, Brito? Aduh, diharuskan. Ayo. Diharuskan sebenarnya. Kurang dari Tahu. apa lebih dari? Kurang dari sama dengan 20. Oke, kenapa kurang dari di Brito? Karena kan harus diharuskan menjawab 20 soal. Kan minimal. Ini maksimum. Kalau minimal nanti lebih besar dong. Iya, maksimum. Berarti ini maksimal 20. Nah, ini kan suka bingung di sini ya. Ini harus apa ya? Lebih dari apa kurang dari? Nah, kembali lagi ke sini. Ini adalah clue utama. Kalau ini permasalahan maksimum, ya udah ini pasti kurang dari 20. Kenapa? Kan dia harus lawan tanda nih. Nah, kan yang kemarin saya bilang, kalau permasalahan maksimum, pasti wilayah daerah penyelesaiannya ke dalam. Supaya bisa dicari maksimumnya. Nah, kalau kalau daerah arsirannya ke dalam, berarti dia kurang dari kan? Sebelah kiri bawah gitu ya. Kiri bawah itu adalah kurang dari. Begitu. Acuannya ya. Jadi diingat lagi. Soal cerita itu mayoritas seperti itu. Jadi kalau kalian bingung membaca dari soal ini harus kurang dari atau lebih dari ya, lihat lagi permasalahannya, max atau min. Kalau max berarti kurang dari, kalau min berarti lebih dari gitu ya. Itu patokan yang mudah sekali. Jadi supaya nanti kalian tidak berlama-lama dalam mengerjakan soal ya, gitu. Nah, sekarang kita sudah lengkap nih, tinggal digambar ya. Urutan berikutnya ya. Nah, apakah terjawab tadi yang masih belum jelas menerjemahkan soal cerita? Apakah sudah mulai ada gambaran ya? Oke, jadi cara mengupas, memecahkan soal cerita itu seperti itu caranya. Kemudian, ini ada yang ketinggalan. Masing-masing soal itu kan nyata ya, jadi dia lebih besar dari 0. Salah, Y-nya. Y juga lebih besar dari 0. Nah, jadi selalu grafik kita ada di kuadran 1 ya. Oke. Nah, ini tinggal digambar, ini nanti jadi daerah penyelesaian, kemudian titik ekstrimnya ditentukan ya. Nah, cara menentukan titik ekstrim, kalau misalnya garisnya miring seperti ini, nah ini pasti eliminasi nih, pasti pakai eliminasi. Antara garis yang berpotongan gitu ya. Nah, kalau yang titiknya di sini, ini misalnya dia maunya DP-nya ada di bawah nih, yang kurang dari. Maka yang kena, yang kena arsiran ya, jangan yang di sini ya, ini nggak boleh nih. Ini tidak jadi penyelesaian. Ini juga tidak menjadi penyelesaian. Yang kena arsiran ini yang dipilih. Nah, kalau yang ini nggak usah eliminasi. Kenapa? Karena ini kan perpotongan garis. Garis berapa nih yang memotong sumbu Y? Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya yang 0 gitu ya. Pokoknya titik ekstrim itu benar-benar yang harus kena arsiran. Yang nggak kena arsiran jangan diambil. Oke. Kemudian, nah nanti silahkan dilanjutkan ya. Saya memberi kunci jawabannya nih. Nomor 5 itu nanti jawabannya adalah 110. Nah, supaya kalian nanti tahu patokannya. Jawabannya yang mana sih sebenarnya? Jawabanku udah benar belum ya? Gitu. Oke, nanti sambil dilanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 6. Oke, ini saya hapus ya. Silakan dicatat dulu, nanti kalian tinggal melanjutkan penyelesaiannya. Semoga hari ini selesai biar kalian nggak ada PR. Oke, ini saya hapus. Kita sekarang ke nomor 6.
Nah, nomor 6. Nomor 6 ini adalah permasalahan max atau min. Saya mau tanya sama Priti. Nomor 6, Priti. Permasalahan max atau min? Max, Bu. Max. Oke, di kalimat terakhir ya, temukan max minnya. Oke. Apa yang mau dimaksimumkan, Priti? Penyimpanan uangnya di bank. Kurang tepat. Apa yang mau dimaksimumkan? Bunganya ya, Bu. Nah, sip. Bunga. Bunganya yang mau dimaksimumkan. Nah, bunga ini siapa yang ngasih bunga? Banknya. Nah, banknya berarti kita dapat nih X-nya. Bank A itu jadi X, bank B itu jadi Y. Oke, dapat. Berarti kita bisa menuliskan fungsi tujuannya nih. Fungsi tujuan atau fungsi objektif ya. Nah, tujuannya adalah memaksimumkan ya. Max. Siapa yang mau dimaksimumkan? Adalah bunga. Nah, kita akan mencari bunga yang maksimum. Oke, berarti f x, y-nya apa, Priti? 6% X. 6 ya, betul. 6% X karena yang memberi bunga 6% itu adalah si bank A. Kemudian ditambah 6,5% Y. 6,5% Y. Oke, nah biarkan bentuknya seperti ini, nggak usah diangkakan dulu, nggak apa-apa. Oke, biarkan dalam persen ya. Sekarang kita mencari syaratnya. Nah, syaratnya apa nih, Priti? Syarat. Syarat yang pertama apa, Priti? 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 14. Oke, berarti di penyimpanan di bank A itu minimal 2 juta dolar. Kemudian tidak boleh lebih dari 14 juta dolar. Oke. Terus syarat yang kedua? Y lebih besar sama dengan 15. Paling banyak, Priti. Lebih kecil. Nah, oke, yang Priti ya. Ini kalau kebalik aja udah. Wassalamualaikum pokoknya. Ke bawah-bawah pasti keliru. Kebalik ya, arsiran kita kan jadi kebalik. Pokoknya yang jeli bacanya. Itu kali logika bahasanya. Ada lagi, Priti? Sudah cukup atau masih ada lagi? X tambah Y sama dengan 22. X ditambah Y, oke. Nih ada atau keduanya ya. Benar. X ditambah Y. Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena dia mau nyimpannya 22 juta dolar aja. Enggak, kalau kamu menemukan kurang dari lebih darinya, kurang darinya di mana nih? Kan enggak menyebutkan dia. Kalau di sini jelas nih. Nah, paling banyak, sedikitnya, itu ada clue-nya. Tapi kalau yang di sini yang 22 juta dolar itu, kata-kata mana yang menjelaskan dia harus kurang dari? Bisa jadi dong dia maunya lebih dari 22 juta dolar dong, karena uangnya banyak. Nah, kenapa kamu menyimpulkan di sini kurang dari? Nggak tahu, gue bingung. Nah, ini tadi kembali lagi ke permasalahannya. Oke. Karena dia permasalahan minimum, walaupun di soal nggak ada tanda yang menyatakan lah dua-dua ini
Dia kan cuma menyebutkan sebesar, bisa dong lebih dari 22 juta gitu. Kita lihat lagi ke permasalahan, karena permasalahan maksimum jangan lebih dari 22 juta. Kurang dari, oke? Paham ya? Gampang ya sebenarnya ya. Asal kalian selalu lihat ke clue-nya. Clue-nya di mana. Oke. Kemudian ada syarat yang berikutnya lagi. Dia menyimpan uangnya itu jangan negatif ya. Dia harus lebih besar dari 0. Nah, supaya gambar kita nanti fokus di kuadran 1 gitu ya. Kita berbicara pada benda yang nyata. Oke. Nah, ini nanti silakan digambar, kemudian dicari titik ekstrimnya, kemudian cari titik maksimumnya ada di mana, baru kalian angkakan lagi, karena yang ditanya adalah bunga uang yang diperoleh, bukan persentase bunganya ya. Maka nanti kalau kalian sudah dapat maksimumnya, kemudian titik berapa, nah kalian angkakan, dipersenkan ya. X-nya kan nanti dapat nih titik maksimumnya ya. Titiknya misalnya X-nya 3, ya udah berarti 6/100 kali 3 gitu ya. 3 juta dolar gitu ya. Oke. Jadi nanti yang nomor 6 itu jawabannya adalah, aduh kok saya lupa ya. Sebentar. Ya sudah nanti ini saya lupa RP-nya, kok RP-nya, juta dolarnya itu berapa. Pokoknya diangkakan ya. Persenannya setelah kalian dapat maksimumnya, kemudian persenannya dibongkar di sini, diubah menjadi uang lagi, berapa juta dolar gitu ya. Paham yang nomor 6? Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya nomor 6 nih sebelum kita lanjutkan nomor 7? Adel paham? Oke. Kita lanjutkan ya. Papa? Oke. Sekarang ini dicatat ya. Nanti kalian tinggal melanjutkan. Saya hapus. Kita lanjutkan yang nomor 7 sekarang. Nah. Nomor 7. Nomor 7 ini permasalahan max atau permasalahan min? Jos. Nomor 7 Jos. Max atau min? Minimal, Bu. Minimum. Minimal. Oke, minimum. Apa yang mau diminimumkan, Jos? Tablet dalam 1 hari. Maksudnya apanya tablet? Yang mau diminimumkan itu apanya tablet? Jumlah tabletnya kah? Atau Jumlah tabletnya, Bu. jumlah? Nah, biasanya dekat sekali dengan kata-kata minimumnya itu. Coba, Jos, di situ kata yang paling dekat sama minimum itu kata apa? Memerlukan. Memerlukan? Memerlukan di sini. Minimumnya di sini loh, ini yang saya kotakin, Jos. Pembelian, Bu. Pembelian karena pengeluaran ya. Nah, yang mau diminimumkan adalah pengeluarannya. Oke, pengeluaran buat apa tadi, Jos? Pengeluaran buat beli Tablet. tablet. Berarti tablet pertama itu jadi X, tablet kedua itu jadi Y. Oke, kita udah dapat X dan Y. Berarti kita tinggal membuat fungsi tujuannya nih. Nah, kita tuliskan nih. Fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan ya, sama. Nah, dia tadi akan meminimumkan. Minimum, apa yang mau diminimumkan? Yang mau diminimumkan adalah biaya, pengeluaran ya. Pengeluaran yang mau diminimumkan. Oke, nabrak-nabrak apa ya? Berarti kita punya fungsi tujuan, fungsi objektif kita adalah
fx, y apa Jos? fx, y sama dengan apa Jos? Pengeluaran untuk tablet A, tablet pertama berapa Jos? Kayak Bu, Tablet pertama itu dia mengeluarkan uang berapa nih? Buat tablet Tablet. pertama. 400. Berapa? 400 Bu. 400. Nah, karena 400 itu harga untuk tiap-tiap tablet pertama, berarti 400X. Tablet kedua? 400. 400. Berarti ini 800Y. Oke, dapat fungsi tujuan kita. Sekarang tinggal fungsi syarat ya. Syarat. Nah, syarat kita yang pertama. Apa, Jos? Syarat yang pertama apa? Nah, gini Jos caranya. Kok variabelnya banyak sekali nih? Ada tablet, ada vitamin. Nah, berarti ini kalau kalian pakai tabel ya, jelas kelihatan nih. Tadi yang tablet itu di sini. Tablet 1 itu jadi X. Kita jadikan di baris ya. Tablet yang kedua itu jadi Y tadi. Nah, maka kalau kalian menemukan variabel yang lain di sini kok Bu, kok ada variabel lain nih vitamin. Ya udah berarti fit A, fit B itu jadi kolom. Nah, jangan dijadikan baris lagi. Jadikan kolom supaya kalian nggak ketukar-tukar. Nah, sekarang angkanya dimasukkan ke sana nih. Vitamin A tablet pertama berapa? Mengandung berapa nih? Di tablet pertama, vitamin A-nya berapa? 5. Kemudian di vitamin B-nya berapa? 3. 3. Kemudian vitamin A di tablet kedua? 10. 10. Di vitamin B di tablet kedua? 1 Bu. 1. Oke. Nah, kemudian cara membuatkan di syarat berarti di sini adalah vitamin A, vitamin B syaratnya ya. Nah, fit A itu jadi syarat pertama, kemudian fit B jadi syarat kedua. Nah, sekarang kita buat syarat yang pertama nih, vitamin A dulu. Vitamin A itu ya ini, jalannya ke sana gitu ya. Oh, berarti dia di tablet pertama kan harus mengandung 5 vitamin A nih. Kemudian di tablet kedua itu harus mengandung 10 vitamin A. Nah, kemudian adakah angka yang lain? Oh, ini ada nih 20 sama 5. Nah, dalam satu hari anak memerlukan 20 unit vitamin A. Berarti di sini kurang dari atau lebih dari 20 nih, Jos? Lebih dari. Lebih dari. Kenapa lebih dari, Jos? Karena menggunakan. Kenapa? Karena memerlukan. Oke, jadi kalau kurang dari nggak boleh ya? Oke. Atau bacalah dari sini permasalahan minimum. Nggak mungkin di sini jadi lebih kecil, nanti 0 jawabannya, gitu ya logikanya. Nah, sekarang yang persamaan vitamin B, Jos. Apa? 10X. Yang B. Yang B. Oh. 3X. Nah, 3X plus Y. Kemudian lebih dari? Lebih dari 5. 5. Oke. Kemudian syaratkan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah,
Jadi jumlah tabletnya itu nggak boleh negatif gitu ya. Harus lebih besar sama dengan 0. Ya sudah selesai. Jadi nanti kalau misalnya kalian bingung ada banyak variabel, buat aja tabel. Tabel untuk memudahkan memasukkan angkanya ya, supaya angkanya nggak ketukar-tukar. Apakah jelas nomor 7? Cara membuat modelnya? Riel, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, ini nanti nomor 7. Jawaban kalian itu adalah RP 1600 nih jawabannya nanti. Nah, P-nya ketinggalan. Nah, itu. Kemudian, nah ini nanti ada di 2 titik ya. 1600-nya itu nanti kalian temukan di 2 titik. Oke, sekarang yang nomor 8. Nomor 8. Saya mau tanya sama siapa ya? Tasya. Nomor 8, ini permasalahan max atau min, Tasya? Maksimum, Bu. Maksimum. Oke, ini saya hapus dulu ya. Sudah dicatat ya? Saya hapus dulu supaya longgar tempatnya. Oke. Nomor 8 tadi adalah permasalahan maksimum. Betul sekali. Apa yang mau dimaksimumkan, Tasya? Keuntungan. Keuntungan. Oke. Keuntungan dari apa? Dari bungalow ya, Bu. Dari bungalow doang? Perusahaan real estate itu, Bu. Nah, ini keuntungan dia sedang menjual apa? Rumah dan bungalow. Ya, nah keuntungan tentang apa? Tentang penjualan rumah dan bungalow. Berarti rumah itu jadi X, bungalow jadi Y. Pokoknya kalau saat sedang menganalisa ini permasalahan max, apa yang dimaksimumkan? Pasti di situ temukan 2 variabel ya. Karena ada X dan Y pasti. Jadi jangan hanya satu, rumah doang nggak mungkin, bungalow doang nggak mungkin. Pasti temukan ada 2 di situ. Oke, berarti kita sudah bisa membuat fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya apa, Tasya? Kita mau memaksimumkan keuntungan. Berarti fungsi tujuan kita apa? Fx, Y. Apa, Tasya? Ditambah ya, Bu. Yang mana yang ditambah? Yang 2.500.000. 2.500.000 apa? X. Betul, 2.500.000 X ditambah 2 juta Y. ya, ditambah 2 juta ya. Fungsi tujuan udah jadi nih. Sekarang syarat. Fungsi syaratnya. Nah, tadi kan angka yang ini udah kepake nih, kita buang aja nih. Kan udah dipakai. Nah, berarti syarat yang pertama tentang apa nih, Tasya? Yang itu. Yang tanah ya, Bu. Oke, berarti yang temukan yang satuannya sama. Oke. Jadi supaya angkanya nanti nyambung ya. Kalau satuannya berbeda, jangan pernah kalian satukan. Mereka nggak mau jadi satu. Berarti, apa nih? Bikinnya gimana nih, Tasya? X tambah Y. No. Artinya 12.000 tambah 500.
500. Ini kan total luas tanah dia. Oh, iya. Nah, Oke. oke. Jadi 500 tambah 400. 500 apa dulu? Ya. 500 itu 500 itu untuk bikin apa? Bunga loh. 500. 500 ini untuk bikin apa? Rumah. Jangan ketukar, Tasya, ya. Jadi, kan rumahnya kita nggak tahu dia bikin berapa. Ya udah, berarti 500 kali X gitu ya. Nah, jangan lupa variabelnya. Nah, ditambah baru yang bunga lo sekarang. 400 Y, ya. Nah, ini kurang dari apa lebih dari ini, Tasya? Kurang dari. Ya, kenapa kurang dari? Maksimalnya 12.000. Hah? Karena maksimalnya 12.000. Kamu tahu maksimalnya 12.000 dari mana? Kata-kata yang mana? Karena minimalnya 12.000 ya, Bu. Dia cuma bilang suatu perusahaan real estate mempunyai rencana membangun rumah di atas tanah seluas cuman gitu doang kok, nggak ada maksimal minimal. Nah, karena itu, Bu, kan bawahnya maksimum. Ya, karena dia permasalahan maksimum, ya udah dia pasti kurang dari gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang syarat kedua apa? Ini angka ini udah kepake nih. Ini saya buang nih karena angkanya udah kepake. Jangan ada angka yang terlewat ya. Nah, sekarang syarat yang berikutnya apa, Tasya? Ingat, fungsi syarat itu satuannya harus sama. Kalau satuannya berbeda, dia nggak bisa jadi satu syarat. Oke? Nah, sekarang temukan lagi yang satuannya sama. Tenaga kerja. Tenaga kerja, oke. Ini tenaga kerja. Total tenaga kerja ada? 90 orang. Nah, tapi ini satuannya orang per minggu nih, Tasya. Orang per minggu, yang di sini orang doang. Nah, nggak nyambung. Mereka pasti bukan satu persamaan. Nah, angka ini buat apa nih, Tasya? Saya nggak tahu, Bu. Nah, yuk tolong dibantu Tasya, IPA 3 yuk. Siapa yang udah mulai nangkep? Maksudnya nomor 8. Jadi tadi angka yang belum kepake adalah 80 minggu, 90 orang, 360 orang per minggu untuk rumah, 160 orang per minggu untuk bungalow. Nah, masih ada 4 angka yang belum masuk di model kita. Nah, tadi saya bilang yang jadi fungsi syarat satu persamaan itu harus kompak. Satuannya harus sama. Tadi yang 500X plus 400Y kurang dari sama dengan 12.000 itu satuannya adalah meter persegi. Nah, berarti sekarang syarat yang berikutnya nomor 8 adalah yang satuannya apa nih? Siapa yang udah mulai kebayang nih nomor 8? Syarat yang berikutnya apa? Yuk, berusaha menemukan sendiri karena nanti kalian banyak soal latihan ataupun soal tugas ataupun soal ulangan, kalian harus nangkep, menemukan sendiri. Gitu. Ya, apa? Apa nih syarat yang berikutnya lagi? Dengan catatan, satuannya harus sama. Kalau satuannya berbeda, nggak boleh disambung-sambungkan. Karena mereka, kalau di kimia ya, larutannya itu ini, larutannya berbeda nih. Jangan asal nyampur. Kalau asal nyampur bisa jadi nanti meledak atau membuat kerusakan gitu ya. Nah, matematika juga sama. Gimana caranya nyambunginnya? 80, 90, 360, 160.
Nah, yuk. Ada yang sudah menemukan? Vincent? Sudah nemu? Harus diapakan? Dikaliin ya, Bu. Dikaliin yang mana? 90-80. 90 kali 80. Kalau dikali nanti orang kali minggu, bukan per. Berarti dibagi. Dibagi. Siapa yang dibagi? Orang bagi minggu. Orang per minggu jadi. Orang per minggu. Nah, kalau 90 per 80, angkanya kecil. Nah, mungkin nggak jadi satu persamaan. Ini 300-an nih. Nah, yang ini, harus diingat juga nih. Yang di sini 80 minggu itu adalah ceritanya nih, suatu perusahaan real estate membuat rencana membangun rumah di atas tanah seluas 12.000 meter persegi dalam 80 minggu. Nah, ini berarti 80 minggu itu adalah total. Vincent, ini total, jadi nggak bisa dibagi dengan orang. Gitu? Nah, berarti harus gimana lagi nih? Yang minggu atau yang orang nggak bisa saling dibagi. Berarti cari alternatif lain. Gimana caranya ya? Supaya angkanya nyambung tuh. Bukan ratusan sama 1 koma, kan? Nggak mungkin. 360 Ya. bagi 90 bukan, Bu? Oke, kenapa nih? Kenapa Karena 360? Orangnya bisa dicoret. Oke, betul sekali. Supaya orangnya bisa dicoret, ini satuannya jadi minggu gitu ya. Bener ya? Oke, Ya, yuk Bu. Dita. Dita bikin persamaan yang syarat yang kedua berarti? 360 per 90, 160 bagi 90. 360. Apa nih? 360 per 90 apa nih? X. X, betul. Karena buat rumah ya. Iya. Nah, sekarang yang buat bungalow? 160 per 90. Y. Per 90. Y. Oke, kemudian tandanya? Lebih kecil sama dengan 80. Oke, Dita. Betul sekali. Nah, begitu ya. Karena angkanya nyambung nih. Oke. Kemudian syaratkan yang berikutnya adalah X lebih besar dari 0, harus positif ya. Y juga lebih besar dari 0. Oke, silakan. Kalau ada yang belum jelas nih, boleh bertanya. Ada pertanyaan? Vincent paham ya? Iya, paham, Bu. Oke, jadi karena di sini yang tersedia adalah dalam minggu, oh berarti orangnya nih harus dicoret nih. Gimana caranya? Oh berarti harus dibagi orang gitu. Oke, berarti ini nanti tinggal digambar ya. Silakan digambar fungsi syaratnya. Kemudian nanti dicari titik ekstrimnya, daerah yang diarsir sebelah mana ya, jangan lupa ya. Kemudian menentukan titik ekstrim, substitusi ke fungsi tujuannya supaya dapat keuntungan maksimum. Nah, keuntungannya nanti soal nomor 8 ini jawabannya adalah Rp 60 juta. 60 juta jawabannya. Oke. Udah, silahkan dilanjutkan dikerjakan ya dari nomor 5 tadi. Oke, biar ini masih ada waktu lumayan 20-an menit supaya kalian nggak usah ada pekerjaan matematika lain ya. Setelah ini ya sudah, kalian tinggal mengumpulkan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke. Waktu yang tersisa silahkan kalian pakai buat melanjutkan nomor 5678 ya. Melanjutkan tadi modelnya sudah saya bantu membuatkan. Kalian tinggal melanjutkan.
menggambar, mengarsir, mencari titik ekstrim, kemudian substitusi ke fungsi tujuan, cari maksimumnya atau minimumnya. Oke, ini saya tutup ya. Share screen-nya saya tutup ya. Oke. Saya stop. Silakan kalian